beliau mungkin kita ya Pak ya, pernah dulu di Jogja juga Bapak ya, Bapak juga pernah kuliah di Yogyakarta, kemudian beliau juga pernah kuliah di FKIP Unlam sejarah ya, jurusan sejarah. Beliau juga seorang penulis ya, penulis juga pengarang jurnal ilmiah mungkin Pak ya, tentang kesejarahan seperti itu. Tulisan-tulisan beliau itu sering dimuat di media massa, mulai dari cerita fiksi ya, kemudian juga sampai dengan tulisan-tulisan ilmiah seperti itu. Sekarang beliau juga aktif di komunitas Bapak? Bukan komunitas tapi sebagai kontributor berita untuk website Ya. Informasi untuk pendidikan. Yang kebudayaan malam semalam penasehat di Di Saraba, Serikat ada sejarah dan budaya Hulu Sungai. Kebetulan di situ sebagai penasehat. Bagi saya ketika jadi ilmu tentang sejarah, kemudian pandangan-pandangan beliau tentang hasil penelitiannya begitu dalam gitu. Kalau mungkin di Jawa itu ada Cak Nun ya, mudah-mudahan Bapak Fikri ini jadi Cak Nunnya untuk Amuntai mungkin Bu ya. Nah mungkin ini aja Pak perkenalan dari Ulun atau mengenalkan Pian. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Nur Fikri, kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun lepas maskernya kada Bapak sekolah. Ya. Oke. Sebentar. Supaya nyaman kayaknya. Mudah-mudahan prokesnya jaga juga kan. Ini Ya. Ini yang di situ. Oh ya. Sebelumnya yang ini aja Pak ini. Mic-nya yang di sini. Yang ini sebelah kanan. Salah terbalik. Inilah. Ya, nah kayak itu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan untuk menjadi salah satu pemberi materi lah. Mungkin dalam hal ini lebih tepat sharing saja Bu ya, karena memang ulun masih berada dalam proses belajar terus menerus juga ya. Ini mungkin latar belakang pendidikan tadi sepintas seperti itu, tapi memang secara personal ulun selain guru mengajar juga punya peminatan khusus terhadap materi sejarah lokal begitu, dan bukan sering, cuma beberapa lah. Yang ini anunya mic-nya, yang ini headset, yang ini aja, nah pegang itu aja ya. Cuma memang beberapa dari tulisan ulun pernah dimuat di beberapa media lokal dan regional, itu aja sebetulnya. Nah pada kesempatan ini diminta untuk memberi semacam materi dari perspektif kesejarahan sekaligus ekspresi kultural di masyarakat kita khususnya. Ya semampunya lah ulun coba menyampaikan itu. Ini sudah masuk materi. Nah bagi mahasiswa peserta pertukaran pelajar atau pertukaran mahasiswa gitu ya, mungkin sudah kemarin itu diajak untuk mengunjungi walaupun secara virtual situs-situs bersejarah di daerah kita, yaitu Candi Agung, yang dikaitkan dengan bukan asumsi sih, hipotesis banyak pakar tentang kerajaan Hindu pertama di daerah Kalimantan Selatan, yaitu negara Dipa. Dan informasi berkenaan dengan keberadaan kerajaan tersebut memang selama ini itu dilacak para pakar itu ya, yang jelas itu buktinya itu adalah artefak benda-benda purbakala ya, yang bisa dipertanggungjawabkan memang berasal dari abad-abad yang diperkirakan sejaman dengan Majapahit, misalnya tentang benda-benda yang ada kaitannya dengan Cina gitu, Tiongkok sana ya. Tapi dalam konteks ini mungkin saya lebih menekankan pada pendekatan kesejarahannya, karena kan sudah kemarin itu berkenaan dengan benda-benda purbakala. Hingga saat ini memang tidak seperti misalnya ada mahasiswa dari Pajajaran
Itu untuk keberadaan Tarumanegara itu bukti tertulisnya berupa prasasti banyak ya, bukti tertulis atau yang dari Jawa Timur. Selain prasasti juga ada situs candi, lalu kemudian budaya tulisnya juga lebih kuat walaupun masih masuk kategori historiografi tradisional. Kakawin itu kan yang ditulis oleh para empu pada masa Kediri, Majapahit ya, Hutan Tulat, Negara Kartagama, yang meskipun isinya mungkin tidak bisa ditelan bulat langsung, tapi minimal dari segi penulisannya itu relatif lebih rapi lah daripada di Kalimantan Selatan ini. Nah, berkaitan dengan keberadaan kerajaan negara Dipa sendiri sebagai kerajaan Hindu pertama di Kalimantan Selatan, itu umumnya orang masih mengandalkan sumber-sumber historiografi tradisional. Jadi itu pun bermacam-macam versi ya, bermacam-macam versi. Aslinya tuh disebut kayak tutur candi begitu ya. Kemudian pada tahun 1928 seorang Belanda itu A.A. Kens itu mengangkatnya menjadi sebuah disertasi dengan judul Kronik Lembu Amangkurat begitu. Lalu 1968 ada lagi seorang Belanda lagi itu menjadikan disertasi lagi, judulnya itu Hikayat Banjar. Nah, mereka itu sebetulnya cuma mengumpulkan naskah-naskah yang umumnya itu dikoleksi. Uniknya itu walaupun dikatakan cerita rakyat, tapi dikoleksi kitabnya itu oleh para juriat atau terah keturunan dari raja-raja Banjar. Karena apa? Sesuai sifatnya yang namanya historiografi tradisional itu kan biasanya apa namanya? Itu masuk folklore, di dalamnya ada legenda, ada mitologi, mitos ya, yang berisi selain fakta-fakta mungkin ada, tapi bau hal-hal yang dicampur dengan hal-hal yang bersifat adikodrati, hal-hal yang bersifat di luar akal begitu ya. Bagaimana misalnya raja-raja yang hakikatnya adalah manusia mengaitkan silsilahnya dengan benda-benda apa, dengan makhluk-makhluk gaib misalnya. Bahkan kalau secara akal mungkin agak bisa bagi orang mungkin diremehkan, mengaitkan dengan Nabi Khidir ya, suatu tradisi Islam di kalangan tersendiri, kemudian dikaitkan juga dengan Iskandar Zulkarnain, seorang yang dalam para pakar sering dikaitkan dengan nama Alexander Agung, penguasa Yunani dari itu ya, yang pernah menguasai Mesir, membangun kota namanya Alexandria atau dalam istilah Islamnya Iskandaria. Jadi bagaimana mungkin sebuah kerajaan yang ada di Kalimantan kaitannya ke sana? Nah, ternyata oleh para pakar memang Hikayat Banjar ini dimasuk kategori genre sastra Melayu lama gitu ya. Sehingga ada beberapa bagian yang memiliki kemiripan dengan apa namanya? Historiografi tradisional lain di daerah lain ya. Kita ambil contoh misalnya, mungkin sudah diceritakan kemarin oleh narasumber lain tentang sejarah berdirinya negara Dipa, itu diawali oleh pelarian dari Jawa, itu disebutkan dari Kaling oleh para ahli. Itu Kaling itu mungkin mengacu pada Kediri ya, mungkin pada perang apa itu, pertempuran apa namanya, Ken Arok itu loh, kalah, kemudian lari ke pihak yang kalah, lari ke Kalimantan. Cuman dalam hikayat itu disebutkan itu bukan kelas prajurit kaum satria turunan raja, tapi sesuai zamannya ya, itu mungkin Hindu, yang Hinduistik, itu dari kalangan Waisak. Itu bisa tergambar dari namanya, itu saudagar Mangkubumi. Nanti punya anak namanya Empu Jatmika. Empu Jatmika inilah yang memimpin rombongan dari Tanah Kaling tadi dalam sebuah kapal bahtera namanya Sang Prabayaksa. Misinya apa? Untuk mencari pulau hujung tanah. Tanda-tandanya tanah itu berhawa panas dan berbau harum. Singkat kata, merapat pada suatu daerah, dicoba itu, dicium, baunya harum, gitu kan legendanya itu, hawanya panas. Nah, disinilah pulau hujung tanah inilah mereka kemudian memutuskan akan mendirikan sebuah institusi politik lah istilahnya itu, yang kemudian dikenal sebagai negara Dipa. Ini cerita tentang ini terkenal sekali di kalangan masyarakat Banjar ya. Lalu kemudian di samping punya
kemampuan politik dan ekonomi untuk membuat sebuah kerajaan, tapi sesuai keyakinan yang mereka peluk waktu itu, rupanya istilah kita itu takutan jiwa katulahan kayak itu. Nah, jadi dalam Hindu itu kan ada sistem kasta, ketika ditakdirkan kita ini berkasta ini tidak boleh kita menjalankan kehidupan berdasarkan tata aturan kasta yang lain. Ya, jadi meskipun punya kemampuan politik dan finansial untuk mendirikan kerajaan, Pujatmika tadi tidak berani berlaku sebagai raja yang sesungguhnya karena sadar itu kelasnya, kastanya itu bukan kelas satria, itu cuma pedagang. Nah, karena itulah kemudian supaya untuk menghindari menghindari bala bencana, maka kemudian dibangunlah itu di samping Mahligai, kemudian mungkin ada istana juga yang sampai sekarang kita tidak ketemu ya di mana persisnya. Candi juga tempat peribadatan, dibuatlah di situ sepasang patung dari kayu cendana yang dianggap personifikasi dari Ampujatmika tadi, sekaligus perwakilan dewa begitu sebagai maharaja di candi, walaupun dalam prakteknya itu Ampujatmika juga yang menjalankan tata aturan pemerintahan. Terus ada pada masa beliau berkuasa itu berlaku sebagai Patih Mangkubumi namanya Arya Megatsari. Pada saat itulah melakukan penaklukan. Jadi di samping hikayat Banjar Persik dari kalangan Banjar sendiri, cerita tentang kedatangan Ampujatmika ini juga diisyaratkan oleh tradisi oral tradition ya, nyanyian suku Manyan, itu namanya wadian. Wadian itu artinya nyanyian yang mereka lantunkan setiap kali ada upacara adat, berisi tentang usak Jawa. Usak Jawa itu hancurnya kerajaan suku mereka yang dinamakan Nan Sarunai oleh serangan Majapahit. Nah, itu terekam. Jadi walaupun mungkin kayak folklore, legenda, mitos itu kayak di luar masuk akal, tapi ibarat kalau kita ayak ada fakta-fakta yang tersembunyi di situ. Di kalangan masyarakat Dayak Manyan itu wadian itu selalu menceritakan episode penyerangan dari Majapahit tadi. Nah, lalu kemudian oleh hikayat Banjar diperhalus, mungkin dipermanis kedatangan Majapahit tadi melalui cerita-cerita. Nah, saya akan berbicara lebih jauh tentang ini. Jadi diceritakan juga dalam hikayat Banjar, setelah saya sebutkan tadi ya secara kronologi. Yang namanya hikayat kan tidak jelas, itu folklore itu dimanapun, tidak angka tahunnya tidak jelas, segala macam itu kan bercampur dengan hal-hal yang gaib. Cuman dari sana bisa sedikit kita susun kronologinya. Sebelum itu, sebelum meninggal, istilah di sini itu tidak ada istilah meninggal itu ya. Mungkin konsep Hindunya itu moksa, manyubala. Kalau orang Banjar bilang itu manyubala, tidak ada kuburnya. Begitu tutup usia hilang, lenyap gitu. Nah, sebelum manyubala, anggap saja sakaratul maut. Anggap saja sebelum meninggal, beliau mengumpulkan dua anaknya, yaitu Lembu Amangkurat. Oleh proses sejarah, ucapan kita jadi Lambung Mangkurat ya, pada Lembu Amangkurat begitu. Dengan saudaranya yaitu Ampu Mandastana, kalian tolong jangan menggantikan aku sebagai raja karena kita tidak ada darah raja. Nanti bisa mendatangkan bala bencana, ini menyalahi aturan kasta. Untuk itu nanti kalian cari raja bertapa kalian untuk menemukan raja yang ditunjuk dewa. Singkat cerita, wafat, kemudian kedua putranya melaksanakan tapa ya, balempah istilah di sini, bertapa. Dan singkat cerita, Lembu Amangkuratlah yang menemukan seseorang dalam tapanya di tepian sungai. Ada air bergolak itu dari, kemudian seolah-olah dijunjung oleh buih gitu ya, berbuih, golakan air tadi dijunjung oleh buih, seorang perempuan cantik begitu. Dan itu dari bawah air munculnya, karena itulah disebut sebagai Putri Junjung Buih. Nah, seperti itu. Jadi singkat cerita, diangkat jadi raja sampai kemudian saatnya waktu untuk mencarikan jodoh. Nah, si Putri Junjung Buih mengajukan syarat, nanti suami saya harus juga dari orang yang didapat dari hasil bertapa.
Lalu kemudian Lembu Amangkurat tadi mendengar bahwa di Majapahit rajanya, nah ini dia namanya hikayat ya, tidak jelas. Padahal dalam kakawin kitab-kitab Jawa kan periodisasi raja-raja Majapahit itu kan jelas ya siapa yang berkuasa pada masa apa. Cuman disebutkan Raja Majapahit itu pernah melakukan tapa pada Batara Surya untuk mendapatkan putra. Itulah yang dijodohkan dengan dengan Junjung Buih tadi. Ketika dikawinkan, dinobatkan menjadi sepasang raja dan ratu, diberi gelar Pangeran Surya Nata, artinya Surya kan, putra matahari. Nah, tapi kita tidak bisa melihat fenomena ini dari kacamata Hinduisme saja. Karena apa? Yang namanya apakah itu ekspansi atau apa ya, yang namanya bertemunya antara dua kultur tadi tentu saja berimbas nanti misalnya akulturasi, perpaduan budaya, bahkan dari segi religi terjadi sinkretisme. Hal semacam ini oleh Edward Saleh, sejarawan almarhum dulu, bisa dibaca dari ekspresi dari sistem keyakinan masyarakat asli penduduk pribumi Kalimantan yang belakangan itu sebutan Dayak itu belakangan, sejak abad ke-17-18 lah oleh kolonial Belanda. Aslinya mereka menyebut aslinya tidak ada istilah itu ya, Manyan, Ngaju gitu ya, Meratus, Iban itu. Mereka punya kepentingan politis untuk memecah belah, menarik garis tegas pribumi yang beragama Islam disebut Banjar gitu ya. Nanti seluruh suku-suku pribumi yang non Islam disebut Dayak. Karena memang itu mungkin konteks lain kita bicara, itu tidak lepas dari proyek Divide et Impera-nya kolonialisme Belanda itu ya. Sampai sekarang terasa itu kita terbelah menjadi masyarakat berdasarkan garis-garis agama dan etnis. Intinya dulu itu ya, sekarang disebut keharingan sih. Disebut keharingan. Nah, dalam sistem keharingan khususnya di suku Ngaju itu yang penting suaranya, orangnya ada. Itu penguasa itu kedui tunggalan kayak panas, kemudian api, air, atas, bawah gitu ya. Yang menonjol itu adalah penguasa atas, itu simbolnya burung enggang disebut Raja Matanandau. Lalu penguasa bawah air itu namanya Tambun. Sebutan teknisnya juga Jata gitu. Jadi perkawinan antara Pangeran Suryanata dan Putri Junjung Buih tadi, selain dianggap sebagai harmonisasi antara pendatang Jawa dengan putri asli pribumi Kalimantan, juga dilihat dalam lanskap religi gitu ya. Itu perpaduan antara penguasa alam atas, putra matahari, dewa matahari Suryanata, dengan perwujudan Tambun tadi, penguasa alam bawah air, yaitu Putri Junjung Buih. Nah, disitulah dalam lanskap sistem religi pribumi asli akan mendatangkan harmonisasi kehidupan. Jadi analisis para pakar ya, yang pernah saya baca pertama kali itu analisis Pak Edward Saleh seperti itu. Dan memang menarik kalau kita kaitan ke situ kan, kalau dilihat fakta-fakta yang ada di lingkungan masyarakat pribumi saat peristiwa itu terjadi. Walaupun tidak semuanya nih full menerima ikhlas, sebagian yang menolak kedatangan pendatang Majapahit dan menyingkir. Yang asalnya mereka penduduk pesisir, Nan Sarunai itu menyingkir ke pedalaman, ada yang ke hutan, ke gunung, yang sekarang dikenal sebagai masyarakat Dayak secara umum. Buktinya apa? Bahwa orang Manyan, orang Ngaju itu pernah di pesisir, kan banyak sudah penelitian tentang adanya kesamaan linguistik antara bahasa Manyan dengan penduduk Madagaskar di daerah sana. Nah, itu salah satu kemungkinan ketika orang-orang Manyan masih aktif berdagang kontak dengan bangsa-bangsa luar ya. Walaupun secara genetik itu DNA di samping anunya lebih kuat dengan orang Banjar daripada orang Manyan, kesamaannya itu loh. Cuman nah itu juga menunjukkan bahwa orang yang disebut orang Banjar ini juga dialiri oleh darah orang Manyan, penduduk asli sebetulnya, kan pancampuran ini kita ini. Baik, itulah contoh bagaimana kita mencari jarum di jerami.
Dan dari cerita-cerita yang Adi Kodrati tadi loh, ada fakta-fakta yang bisa kita ambil. Selama sumber tertulis, sumber yang lebih valid belum bisa kita gunakan untuk mencari menyingkap misteri rahasia masa lalu daerah sini, maka folklore, legenda, mitologi itu sah dijadikan sebagai sumber sejarah. Jadi begitu ya. Kemudian contoh lain lagi, pas kapan sebetulnya negara Dipa itu ada? Kalau memang betul-betul ada, oke, artefaknya ada, dilihat dari dinasti Tang misalnya, itu kan bisa dilihat angka tahunnya. Kemudian kita bisa juga melihat dari selain diceritakan tentang Majapahit, adat istiadat yang diberlakukan negara Dipa harus mencontoh Majapahit itu secara eksplisit diceritakan di Hikayat Banjar. Juga diperagakan gamelan segala macam, itu jelas pengaruh dari Jawa ketika merayakan bahasa sininya Hikayat Banjar itu karasminan. Maka karasminan dengan cara permainan gamelan, wayang segala macam, dan itu di Amuntai khususnya dan di kabupaten lain itu tersisa pada budaya kalentengan. Kalentengan ya bulan Ramadan membangunkan orang sahur itu loh. Perangkat-perangkatnya itu kan umumnya menyiratkan tradisi gamelan kan, ada babun, kendang, gong, ya segala macam. Nah, itulah percikan-percikan fakta yang bisa kita gali dari hikayat tadi. Di samping itu dari segi nama, kok namanya bukan lambung ya? Lambung itu mungkin ada bukan kesalahan ya, menyebutnya hanya lambung pada aslinya Lembu Amangkurat. Memangnya apa itu Lembu Amangkurat? Nah, kita bisa melacaknya. Ada suatu masa ketika tokoh-tokoh Nusantara lah, waktu itu kan tidak ada Indonesia, gandrung menggunakan nama-nama binatang sebagai simbol kegagahan gitu loh. Gajah Mada, Lembu Sori. Nah, berdasarkan kesamaan nama itu, maka kemudian kita bisa melacak, oh diperkirakan ini abad ke-13-14 ini, seiring dengan Majapahit masa kejayaannya. Nah itu, dan itu masuk akal juga, logis juga ketika kan Majapahit mungkin istilah kita belajar sejarah waktu SD itu penyatuan Nusantara, pada hakikatnya itu penaklukan negara-negara tradisional di luar Jawa. Ya, seiring dengan itu dia akan bersumpah itu, sumpah palapa akan menyatukan. Mungkin bagi pribumi asli terbaca sebagai agresi itu ya. Buktinya tersimpan dalam wadian tadi, nyanyian tradisional orang Manyan tadi. Tapi kemudian oleh sebagian masyarakat pribumi, kedatangan mereka itu diakomodir, jadi dibalut dalam jalinan cerita yang harmonis. Nah, kita lanjut, kita kembali ke Hikayat Banjar tadi ya, singkat cerita. Rajanya itu raja pelaksana tadi namanya Empu Jatmika, walaupun dia berkeyakinan yang sesungguhnya adalah patung tadi loh, sesuai konsep keyakinan waktu itu. Mahapatih-patihnya itu Patih Mangkubuminya itu Arya Megatsari, kemudian menaklukkan segala macam, meninggal, digantikan oleh putra dari perkawinan Suryanata dan Junjungbuih tadi. Suryanata kemudian menggantikan Empu Jatmika dan Junjungbuih. Singkat kata selesai, digantikan putranya namanya Pangeran Suryawangsa ya. Lalu kemudian kita akan lihat fenomena menarik nanti tentang tumbuh dan hancurnya, bukan itu ya. Diceritakan sejak raja ketiga, setelah itu Putri Kalungsu namanya itu, anak dari Suryawangsa tadi yang berkuasa sebagai ratu negara Dipa. Hilangnya sebuah kerajaan selalu ditandai atau diceritakan tentang adanya pelanggaran-pelanggaran norma berlaku. Nah, Putri Kalungsu ini diceritakan punya anak Raden Sungsang ya. Saya ini kadang-kadang lupa namanya. Raden Sekar Sungsang ya, nakal sekali. Lalu dan bagi yang di Jawa Barat mungkin familiar ini menunjukkan bahwa historiografi tradisional ini mungkin akarnya sama ya, genre Melayu seperti itu, tentang legenda Tangkuban Parahu gitu ya. Dayang Sumbi apa? Dayang Sumbi dan Sangkuriang ya, Takawini Witan atau kawin dengan ibu sendiri nanti. Nakal itu Raden Sekar Sungsang dipukul sama mamanya di kepala pakai istilah sini itu wancuh, disebutkan di Hikayat Banjar itu, centong nasi itu loh. Kabur dia, diceritakan berkelana sampai ke tanah Jawa, diangkat anak sama saudagar kaya. Suatu saat
tumbuh dewasa diutus ke Kalimantan sampai ke Nagara Dipa, terkenal karena ketampanannya, mungkin karena terah raja tadi ya, bercahaya wajahnya, kemudian itu menarik hati ratu tadi, singkat kata kawin itu. Nah ketika berduaan kayak sebagaimana layaknya seorang suami istri lah, kayak baku tuan atau apa gitu ya, melihat bekas luka tadi di kepala, kemudian ditanyakan, ya jujur saja itu dipukul ibu waktu kecil, terkejutlah itu. Nah itulah peristiwa yang menandai akhir dari era Negara Dipa. Tahunnya kapan itu tidak pernah jelas karena memang sifatnya folklore ya, cuman peristiwa itu ada pelanggaran norma seperti itu. Nah karena dianggap sudah kehilangan tuah gitu, sama juga di Jawa itu, mau Mataram kuno, Mataram Islam, ada keyakinan bila suatu tempat kehilangan tuah pindah pusat kerajaan, misalnya Demak pindah Pajang pindah nanti pedalaman di mana di Mataram, jadi Mataram Islam. Dari sana misalnya pindah ke Surakarta, Surakarta pecah nanti ikut Belanda ya, pecah jadi Yogyakarta, nanti pecah lagi, tapi itu perjanjian Mataram Timur dan Mataram Barat itu Giyanti, kalau perjanjian apa itu pecah itu sudah campur tangan Belanda. Intinya seperti itu. Pemindahan pusat-pusat istana atau kerajaan ini biasa dalam tradisi politik masyarakat kita, karena lokasi lama sudah dianggap kehilangan tuah, begitu tidak keramat lagi. Nah, oleh adanya peristiwa tadi gonjang-ganjing, maka kemudian Negara Dipa dengan sendirinya lenyap dalam sejarah, berpindah pusat kekuasaannya lebih ke hilir, yaitu di daerah Nagara sekarang, Kecamatan Daha, Hulu Sungai Selatan, itu namanya Negara Daha. Nah, penguasa pertama otomatis Raden Sekar Sungsang tadi. Secara kerajaannya berganti, berubah, tapi secara genealogis diyakini oleh terah raja-raja itu selalu tersambung itu sampai ke Raja Banjar terakhir. Mereka meyakini asal silsilah mereka ini dari Putri Junjungbuih dan Pangeran Suryanata. Bahwa itu benar atau tidak itu persoalan lain, kan menyangkut keyakinan ini masalahnya. Berkuasalah Raden Sekar Sungsang, itu cuma 2 atau 3 raja Negara Daha tadi. Kita perhatikan nanti runtuhnya juga ditandai oleh huru-hara dan pelanggaran adat. Jika pada Negara Dipa Patih Mangkubuminya adalah Arya Megatsari, maka anaknya Arya Taranggana lah yang menjadi Mahapatih Mangkubumi dari Negara Daha. Nah, rajanya Sekar Sungsang meninggal, digantikan anaknya namanya Maharaja Soekarama. Dari gelarnya Maharaja ini bukan kerajaan biasa. Biasanya kalau Maharaja itu imperium lah, menguasai atau membawahi beberapa kerajaan-kerajaan yang ada di Kalimantan gitu. Nah, ternyata tradisi awal untuk mencari raja tadi jangan main-main, harus lahir dari kalangan yang betul-betul ditunjuk dewa, itu mentradisi, terlembagakan dalam sistem suksesi raja-raja tadi. Pengganti raja harus lahir dari istri seorang keturunan raja juga, jadi tutus garis lurus begitu. Pelanggaran terhadap tradisi ini terbukti akan berbuah kehancuran. Kita boleh nanti kita bandingkan dengan masa-masa kemudian. Maharaja Soekarama ini punya anak 4 putra 1 putri. Kebetulan istri beliau itu wanita biasa semua, tidak ada yang keturunan raja. Ya nama anak-anaknya Pangeran Mangkubumi, ya kalau mau tahu. Tidak usah terlalu itu ya, ini insya Allah tidak keluar di ujian semester ini. Pangeran Mangkubumi, Pangeran Tumanggung, Pangeran Jayadewa, Pangeran Bagalung, dan 1 putri namanya Galung Beranakan. Mungkin bagi kawan-kawan mahasiswa atau ibu dosen ya, ada terbaca kok seperti itu. Yang saya baca lain memang Bu. Memang ya banyak macam-macam versi ini. Nanti akan saya ceritakan kenapa Hikayat Banjar Turut Candi ini beda-beda, karena ada beberapa versi. Memang saya pegang yang satu saja supaya tidak mengacaukan itu ya, tidak mengacaukan. Nah, keempat putra tadi tentu merasa berhak menggantikan Maharaja Soekarama, tapi kemudian dia punya pikiran tentang tradisi lama. Keempat anakku dan 1 orang putriku ini tidak ada seorang pun yang lahir dari perempuan bangsawan. 4 orang istri ini wanita biasa semua. Bagaimana caranya untuk mendapatkan putra pengganti yang lahir bujur-bujur, benar-benar tutus bergaris lurus, ayahnya seorang bangsawan,
seorang raja, ibunya pun keturunan raja. Maka kemudian dikawinkanlah Galuh Baranakan tadi, putri satu-satunya dengan sepupu kemenakan raja, namanya Raden Mantri. Nah, jadi sama-sama keturunan raja. Anak dari Raden Mantri dan Galuh Baranakan tadi diwasiatkan oleh kakeknya Maharaja Sukarama untuk menggantikannya menjadi raja. Itu cara menghindari tulah tadi loh, menghindari malapetaka karena melanggar aturan tradisi yang ditancapkan sejak periode Empu Jatmika tadi. Cuman masalahnya beliau meninggal itu sebelum anaknya itu namanya Raden Putra lagi nih namanya, sama dengan nama Pangeran Suryanata waktu awal-awal tadi. Jadi Raden Putra ini masih kecil, umur 7 tahun diceritakan. Pangeran kalau Pangeran Samudra nanti dulu. oh belum, Itu maaf, bukan Raden Putra ini ya. Ini lebih hafal nih. Pangeran Samudra. Raden Samudra namanya ya. Ya, Ya Raden Samudra, maaf. Ini karena terlalu banyak yang diingat gitu ya. Pak Rahman malah lebih ingat. Raden Samudra belum dewasa meninggal. Tentu saja paman-pamannya merasa lebih berhak. Yang berkuasa Pangeran Mangkubumi, tapi dibunuh oleh seorang, namanya itu Sorang ini diperintah oleh Pangeran Tumenggung, adiknya, adik dari Pangeran Mangkubumi. Sorang menyelesaikan tugas dibunuh, tapi Sorangnya sendiri dibunuh sama Pangeran Tumenggung. Jadi penuh darah juga cerita raja-raja ini. Selalu saja kalau politik itu kawan-kawan memang hal yang biasa itu, berdarah-darah seperti itu ya. Akhirnya Pangeran Tumenggung tidak ada saingan nih, dia yang muncul sebagai raja terkuat di negara Daha. Tapi kemudian dia tahu bahwa kemenakannya ini potensial sekali untuk merebut tahtanya. Lah, bagaimana caranya? Dibunuhnya itu. Hendak dibunuhnya, tapi kemudian Patih Mangkubumi Arya Taranggana menyelamatkan. Umur 7 tahun diceritakan itu dilarikan. Kamu berlarut aliran sungai ke Muara Barito sana. Kuin situ ya. Dikasih sangu, tapih atau sarung selembar, centong 1, beras 1 liter, pakaian serba selembar, dihanyutkan menghilir sungai sampai ke daerah Kuin, bersembunyi di situ beberapa tahun. Akhirnya ketahuan juga kalau itu keturunan raja. Maka kemudian ada kepentingan politik juga sih. Para penguasa pesisir itu kebetulan didominasi oleh suku Ngaju ya, Dayak Biaju lah kalau sekarang itu, Dayak kayak Patih Kuin, Patih Balandean, Patih Balitung, Patih Balit, itu penguasa-penguasa pesisir, kepala-kepala suku Ngaju. Salah satunya adalah kepala suku Melayu ya. Dalam bahasa Ngaju, Melayu itu masih itu ya. Orang Melayu Allah masih, kepala sukunya Patih masih gitu ya. Walaupun secara konsep memang agak kacau juga, identifikasi agama dan kesukuan di Kalimantan Selatan ini kacau, karena Melayu itu dipahami identik dengan Islam. Padahal itu belum, Pak ya? Apakah itu Melayu asli pendatang dari Sumatera atau Semenanjung Malaya, ataukah pribumi yang sudah masuk Islam? Itu tidak bisa dipastikan, karena setiap pribumi yang masuk Islam itu dianggap sebagai orang Melayu. Tapi itu belum Islam itu berarti kan? Belum Kesultanan Islam. Tapi dari fenomena itu bisa dikatakan sebelum, kayak Demak segala macam itu kan sebelum terlembagakan menjadi sebuah kesultanan, institusi politik sudah Islam banyak sudah masuk. Bisa dipahami. Mahwan kan jelas menunjukkan ada beberapa komunitas Muslim justru di pusat kerajaan Hindu. Barangkali fenomena serupa terjadi di Kalimantan Selatan. Sebutan Masih tadi loh, Masih itu bisa Melayu Islam pendatang atau orang pribumi yang masuk Islam, sangat mungkin itu. Dan yang mengusulkan minta bantuan Demak nanti Patih Masih, mungkin di samping alasan politik juga alasan keagamaan. Nah, di situ memunculkan sebuah hipotesis bahwa Islam itu sudah masuk ke Kalimantan Selatan jauh sebelum Kesultanan Islam Banjar berdiri. Sama kasusnya dengan Demak gitu ya. Dan ini diperkuat oleh pelabuhan negara Daha tadi, justru letaknya di Muara Bahan. Di sana kontak dagang dengan pedagang-pedagang Islamnya waktu itu menguasai perdagangan begitu intensif, sehingga orang Bakumpai sampai sekarang nggak mau disebut orang Banjar. Pada Banjar itu disetting Belanda sebutan bagi pribumi yang beragama Islam.
Ngapain kami disebut orang Banjar kalau alasannya ciri keislaman saja? Toh sampai sekarang mereka yakin kami lebih dulu masuk Islam daripada orang Banjar. Dan ini bisa lihat di Cirebon, ya, di Tuban. Nah, itu pada masa Majapahit umumnya penduduk Muslim ini terbangun di daerah-daerah pelabuhan. Bahkan masih era Hindu, karena kontak dagang tadi loh, interaksinya lebih intensif. Itulah yang memungkinkan gitu loh, orang Bakumpai berkeyakinan mereka lebih dulu masuk Islam karena mereka penduduk pelabuhan negara Daha yang letaknya di Muara Bahan. Itu dia. Yang Bakumpai itu masuk Islam Pak ya? Islam, mereka yakin lebih dulu daripada orang Banjar. Tapi bukan dia Bakumpai. Secara etnis mereka adalah sub etnis Ngaju. Ngaju, tetap sama. Tapi agamanya Islam. Kalau suku Ngajunya kan bukan heterogen, banyak agamanya. Masih animis. Ya. Ya. Yang lainnya ada animisme masih ya keharingan, ada yang Muslim juga, banyak yang Kristen. Itu Ngaju secara umum, cuma salah satu subnya itu sejak awal memang Muslim, itu Bakumpai. Itu ya. Nah, singkat kata, Raden Samudra tadi, penguasa pesisir ini lama-kelamaan malas mengantar upeti, kan ada kewajiban mengantar upeti ke daerah hulu di Nagara itu. Berkayuh, bayangkan melawan arus. Ya, wajib itu bayar upeti kan. Ya. Biasalah, dan kan pajak memang untuk menghidupi eksistensi sebuah negara, wajar saja. Tapi mereka manfaatkan ini, diwasiatkan. Dengar kabar ini putra dari cucu Maharaja Soekarno yang diwasiatkannya menjadi raja. Mungkin lain itu kalau penampilan keturunan raja kan auranya mungkin kelihatan. Maka mereka yang patih 4 dan patih suku Ngaju dan 1 patih Melayu tadi, kalau patih masih bersepakat, kita bikin kerajaan baru. Oke, bikin kerajaan baru di Muara situ, namanya Kerajaan Banjar. Rajanya Pangeran Samudra. Tidak mau lagi mengantar upeti tadi ke daerah hulu. Nah, singkat kata itu menciptakan konflik, perang berkepanjangan, konon berdarah-darah. Ya, imbang, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Masing-masing mengerahkan sekutunya. Sampai kemudian Pangeran Temenggung itu menyerang ke daerah Huin, terdesak, maka kemudian Patih masih mengusulkan bagaimana kalau minta bantuan Demak State, ya. Demak State, kekuatan politik yang paling dominan di Nusantara waktu itu, paling kuat ya, punya armada segala macam. Dan itu Idul Saleh menulis kemungkinan itu terjadi pada masa Sultan Trenggono ketika ekspansi Demak begitu intensif ke Cirebon, direbutnya Sunda Kelapa dari tangan Portugis 1520-an dibandingkan itu ke ekspedisi ke Banjarmasin tadi. Oke, Sultan Demak tidak disebutkan sultan yang mana, Pak Raden Patah atau siapa. Tidak disebutkan, Bala? Tidak disebutkan, cuman ayahanda begitu bahasanya ya, Sultan Demak. Dan balasannya pun Ananda, Pangeran Samudra di Banjarmasin. Kami akan bantu, syaratnya adalah masuk Islam. Jadi seperti itu. Tapi bukan berarti tidak ada penduduk Islam. Rajanya yang memang belum Islam. Penduduk Islam kemungkinan sudah jauh itu menyusup, sebagaimana salah satu fenomena, salah satu indikasinya bisa dilihat dari fenomena orang Bakumpai tadi. Nah, diberilah armada militer dari Demak, akhirnya juga tidak ada, walaupun sedikit mengubah arah peperangan, tapi tetap tidak ada pemenang mutlak. Maka kemudian diputuskan atas usul Patih Taranggana dari Nagara Daha, daripada rakyat jadi korban peperangan, bagaimana kalau masalah ini diselesaikan antar raja saja. Begitulah namanya hikayat, kawan-kawan semua. Banyak hal-hal mungkin lebih tragis faktanya ya. Faktanya mungkin lebih tragis, jauh lebih berdarah, tapi ada cerita-cerita yang memanis-maniskan begitu ya. Ketika berhadapan dua raja tadi, Maharaja Tumenggung dengan Pangeran Samudra, berdiri di atas sampan, di atas jukung, di atas perahu, berhadapan-hadapan. Lalu berkatalah dalam istilah kita ya, ulun ini kamanakan pian, tasarah pian haja. Ini lading, ini keris, ulun andak. Ulun besarah dalam penantian. Saya ini cuma keponakan Anda itu paman saya, pengganti orang tua saya yang sudah meninggal. Silakan, mau diapai terserah, pasrah. Bahasa
Jogjanya itu pasrah bongkokan apa ya istilahnya itu, diapai ya terserah saja. Nah ternyata Maharaja Tumenggung melihat kemanakannya yang begitu itu, hatinya runtuh begitu ya, timbul rasa iba, rasa sayang, dan berpelukanlah kedua paman dan keponakan tadi. Akhirnya dengan ikhlas menyerahkan tahta, negara. maka kemudian dia bersedia mundur sebagai raja. Sejak itulah diperkirakan oleh Edward Saleh 1526, tanggalnya lupa itu, dijadikan hari jadi kota Banjarmasin itu. Nah, Tumenggung tadi beserta beberapa rakyatnya jadi turun statusnya kan, asalnya raja, diserahkan, dipercaya wilayah tertentu di daerah Alai. Itu diperkirakan menurunkan orang-orang Badabai sekarang tuh. Makanya sebagian dari mereka anti sekali dengan Gusti-Gusti Martapura, karena mungkin ada sisa-sisa dendam secara genealogis politik terekam secara psikologis. Ini yang merabuti terah kita, mungkin semacam saya punya kawan di Saraba tadi yang selalu sentimen sama dengan orang-orang Martapura, orang bangsawan Martapura tadi ya. Itu mungkin sisa-sisa itu ya, sisa-sisa dari permusuhan Pangeran Tumenggung dengan keponakannya. Saat itulah berdiri Kesultanan Banjar. Kalau disuruh ya habis waktu sampai ya Sultan Suryansah, Rahmatullah, Hidayatullah, Mustain Billah, Hidayatullah, Saidullah ya, Saidullah, sampai kemudian raja terakhir versi Belanda itu Tamjidillah Al-Wasik Billah. Versi rakyat itu Sultan Muhammad Seman Putra Antasari 1905 ditembak Marsosi Belanda. Jadi terlepas dari pasang surutnya, pernah eksis itu Kesultanan Banjar mengarungi samudera sejarah di daerah Kalimantan Selatan dan Tengah, dulu wilayahnya di situ ya. Nah, sejak abad ke-16, sejak abad ke-17 baru ada sisi historis sampai Sultan Suryansah, raja kedua. Itu banyak kita menyusun, merekonstruksi sejarah kita ini berdasarkan folklore tadi tuh, hikayat segala macam. Nah, sejak abad ke-17 sudah masuk tuh VOC ya, mereka sudah aktif melaporkan tentang kepentingan mereka kan di sini sebetulnya mencari sahang itu ya, lada ya, perdagangan lada, komoditas unggulan Kesultanan Banjar kan lada. Walaupun salah satu pesan dari Mujid Mika tadi, jangan menanam lada, itu berbahaya, akan merusak negeri. Terbukti nanti Kesultanan Banjar hancur salah satunya karena lada ya. Nggak tahu itu, pokoknya bentar atau kada selalu ada kaitannya itu ya. Selalu ada kaitannya, walaupun yang lebih destruktif, yang lebih menghancurkan itu bukan lada tapi batu bara. Ini tambah batu bara pertama ditemukan di Indonesia ini di Pengaron, Kalimantan Selatan. Tadi sudah nonton Pak dokumenter batu bara. Iya, diresmikan oleh Gubernur Jenderal dari Batavia langsung ke Rosen ya, daerah Pengaron, namanya Tambang Arang, Oranye Nassau, itu 1845. Itu yang membuat Belanda itu lebih intensif ingin menguasai daerah kita. Nah, jadi kawan-kawan, seperti itulah metodologi sejarah bekerja begitu ya. Selama memang sumber tertulis yang lebih valid itu belum ditemukan, untuk periode legendaris tadi tetap sah menggunakan sumber-sumber yang sifatnya yang historiografi tradisional. Nah begitu ya. Dengan adanya ini, saya selaku ya katakanlah lah bagian dari warga budaya, warga sejarah Kalimantan Selatan berharap peserta pertukaran mahasiswa ini akan lebih memahami makna kebinekaan, kan anunya itu kebinekaan ya. Ya, tidak harus setuju, tapi cukup memahami bahwa di luar kita itu ternyata ada budaya yang berbeda, kan seperti itu. Itulah yang membuat bangsa kita kuat, karena berbeda itu loh. Berbeda. Sebagaimana orang sini juga mempelajari itu Majapahit ya, tentang bagaimana Ken Arok membangun kekuasaannya juga penuh darah ya, Singasari segala macam. Dan itu kita tidak aneh, karena memang kalau sudah menyangkut politik ya sudah seperti itu. Begitu juga yang terjadi di Kalimantan Selatan. Nah, mungkin tidak perfect sih, tidak sempurna ini, tapi setidaknya ada dengan materi yang sedikit saya sampaikan, ada tergambar lah kira-kira benang merah dari perjalanan sejarah ya,
daerah sini begitu, yang memang faktanya menjadi bagian integral dari bingkai kokoh yang bernama NKRI ini. Kira-kira mungkin dari saya sampai Ya, itu. Mungkin dari Pak Rahman mungkin ada yang ingin dipertajam. refleksi yang ini Pak, kolaborasi antara Hindu, animisme, dinamisme, kemudian ada Hindu di sini, Islam kemudian itu melambangkan apa kita nih Pak? Apa namanya? Ada identitas yang berbeda, namun masyarakat itu menyikapi dengan cerita yang unik ya. Ya, demikianlah. Kalau bisa dikatakan lokal genius ya, kearifan lokal kita dalam menerima perbedaan itu bisa kita contoh dari para pendahulu. Sama juga di Jawa itu loh. Barusan ini juga materi bahwa kearifan, kalau Islam sekarang di dunia sering diidentikan dengan kekerasan. Coba lihat di Nusantara fenomenanya. Bagaimana kebijakan kearifan para pendakwah dulu dalam menyebarkan agama Islam dengan menggunakan idiomatika, juga nilai-nilai lokal. Oke lah, tidak menggunakan kata sholat, terbiasa masyarakatnya menyambat Sang Hyang Widiwase, jadi sembahyang, tidak masalah. Langgar. Kemudian langgar dari kata sanggar ya, tidak masalah. Tidak ada dalam Quran istilah Arab langgar, itu sembahyang tidak ada. Bahasa lokal semua, nilai-nilai lokal semua diserap. Kalau di Kalimantan Selatan sini menyambat langgar itu sebagian balai gitu ya, mungkin itu leluhur Dayaknya kan kalau upacara adat di balai, menghormati leluhur di balai adat. Sekarang masyarakatnya mau bilang ke masjid, ke langgar, balai itu ya, itu biasa, tidak masalah. Itulah kearifan masyarakat kita dalam menyikapi pengaruh dari luar yang kemudian berpadu dengan harmonisasi yang indah gitu ya, kemudian diekspresikan dengan perilaku sehari-hari. Jadi perbedaan itu tidak mesti menghasilkan benturan loh, tidak mesti outputnya itu tidak mesti berupa konflik, bisa juga wujudnya akulturasi seperti tadi. Nah, kita bisa mencontoh para pendahulu kita. Mungkin formalnya beragama Kristen, formalnya beragama Islam, tapi ekspresi budaya ini sesungguhnya mencerminkan macam-macam nilai yang internalisasikan ke dalam diri kita. Begitu juga dengan mitos segala macam. Bukan berarti itu dongeng 100%. Itulah cara masyarakat dalam menginternalisasikan pengalaman fakta sehari-hari melalui proses atau tahap-tahap religiusitas, sehingga menghasilkan outputnya itu antara fakta dan kegaiban itu campur-campur begitu. Bukan berarti tidak ada fakta sama sekali ya. Nah, jadi seperti itu. Kita ambil pendahulu kita cara menyikapi perbedaan. Mantap Pak. Nah, dengan belajar seperti itu, maka kemudian membentuk kita sebagai manusia multikultural, tidak gegar budaya, shock culture ya bahasanya itu. Kalau melihat adanya perbedaan. Jadi, nah ini ada guru PPKN juga nih, familiar sekali dengan multikultural ini ya, dengan masyarakat multikultural ya, segala macam. Kita jangan biasalah dalam berbeda ini ya, walaupun kita tidak mesti setuju dengan pendapat orang lain, dengan nilai-nilai budaya orang lain, tapi dengan memahami cukup. Nah, itulah menjadi kekuatan bangsa kita ya. Bagi kawan-kawan mahasiswa peserta ini pertukaran pelajar atau pertukaran mahasiswa ya, seperti inilah ya budaya orang Banjar, penduduk Kalimantan Selatan dan bisa dikatakan Tengah. Budaya Banjar ini bisa dikatakan itu loh, bahasanya saja sudah menjadi lingua franca bagi masyarakat Kalimantan. Jadi orang Dayak atau apa itu mungkin ada punya bahasa Ngaju, bahasa Pakumpai, bahasa apa, tapi kalau di pasar itu komunikasi umumnya pakai bahasa Banjar. Di samping memang pengaruh kuat bahasa Melayu, ada memakai beberapa idiom-idiom lokal begitu. Jadi lingua franca juga bahasa Banjar ini, yang terbentuk oleh macam-macam budaya luar yang masuk ya. Islam, bahkan mungkin ada Kristen juga mungkin ya.
Sementara nilai-nilai tradisi asli yang terekspresikan melalui sistem kepercayaan yang disebut sekarang keharingan itu juga masih ada pengaruhnya di dalam ini ya, ekspresi kultural orang Banjar ini. Mungkin sesi tanya jawab aja Pak. Iya, Supaya sesi tanya menarik. jawab. Nah. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, walaupun saya tidak bisa menjamin juga bisa menjawab semuanya ya. Jadi bisa lebih hidup lah. Kembalikan ke dosen atau mentor aja. Iya. Ulun kembalikan kepada ibu atau kawan yang lain ya. Dipersilahkan. Baik, Fitra, sinkretisme. Jadi yang namanya asimilasi ya, kemudian akulturasi, sinkretisme itu pasti sebutan-sebutan atau istilah-istilah untuk menyebut proses perpaduan atau percampuran dua kebudayaan atau lebih ya. Misalnya akulturasi itu perpaduan dua kebudayaan atau lebih menghasilkan kebudayaan baru, tapi unsur budaya lama tidak hilang. Seperti bentuk masjid Demak, Banten ya, masjid tapi atapnya masih kayak pura, sisa-sisa kebudayaan Hindu ya. Contoh-contoh akulturasi seperti itu. Kalau asimilasi itu percampuran dua kebudayaan atau lebih menghasilkan kebudayaan baru, unsur-unsur budaya lama hilang sama sekali. Contohnya orang India, perpaduan antara bangsa Arya, budaya Arya dan budaya Dravida. Yang kita kenal kan cuma orang India sekarang. Bagaimana Dravida asli tidak tahu, Arya asli tidak tahu, kan sama sekali berbeda. Itu contoh asimilasi. Nah, sinkretisme sama perpaduan, cuma lebih menukik pada sistem inti ajaran religi. Ya, itu percampuran unsur-unsur agama. Misalnya yang dianut oleh raja terbesar dari Singasari, Kartanegara. Itu bukan Hindu, bukan Buddha, tapi Siwa Buddha. Itu sinkretisme antara ajaran Buddha dengan Hindu, mazhab atau aliran dari Siwa. Itu contoh dari sinkretisme yang terlembagakan menjadi sebuah agama resmi pada masa Singosari. Kalau sekarang mungkin tidak ada sinkretisme resmi, tapi kita berbagai fenomena keagamaan kita juga bisa melihat adanya indikasi sinkretisme tadi. Contohnya, sebagaimana yang umum, mohon maaf tidak ada niat diskriminatif ya. Kalau Fitra Nurhani Muslim, nah, kan sering kita disuruh sembahyang, melaksanakan sembahyang. Itu sinkretisme itu. Karena tidak ada ajaran asli Islam itu kata sembahyang, kan Sanskerta itu. Ya. Sembah Sang Hyang Widiwasa kan. Karena kearifan pendakwah sebagaimana yang sudah saya ceritakan tadi, pendakwah masa lalu, wali-wali dulu, mereka tidak frontal dalam menyiarkan agama. Semuanya serba Arab, begitu ya. Menggunakan istilah-istilah lokal, budaya lokal, Sunan Bonang pakai gamelan, mengarang lagu ya. Lir-ilir itu loh karangan Bonang. Jadi kalau Ahmad Dhani dikatakan musisi paling hebat di Indonesia, belum tentu kalah, belum tentu menang sama Sunan Bonang atau melewati beberapa abad, syairnya itu masih abadi sampai sekarang. Ya, menggunakan seni, nilai-nilai tradisi, termasuk secara idiomatikal tadi loh, fenomena linguistik, secara bahasa. Kan tidak masalah kita Muslim menggunakan kata sembahyang untuk menunjukkan beribadah. Ya, tidak terlembagakan menjadi agama resmi satu agama kayak Siwa Buddha tadi, tapi dalam fenomena keagamaan sehari-hari kita bisa melihat beberapa indikasi tentang adanya sinkretisme tadi, perpaduan antara unsur-unsur agama yang satu dengan agama yang lain. Contoh yang di daerah Kalimantan Selatan ya, sebutan balai tadi, menyebut masjid, musola itu balai. Padahal sampai sekarang orang-orang Dayak di Padalaman itu apapun sukunya, subsukunya, Dayak Meratus, Dayak Ngaju, Dayak Manyan, balai itu adalah tempat untuk peribadatan mereka dalam melaksanakan ajaran dari keharingan. Oleh orang-orang Muslim tidak masalah itu menyebut balai, menyebut masjid, musola itu balai, karena pengaruh leluhur mereka yang beragama leluhur tadi masih kuat ya, masih kuat. Nah, mungkin kalau Fitra mau tahu sekarang sih generasi milenial termasuk ini Pak Rahman tidak mengenal lagi ya,
Dulu kami masa kecil kalau pelangi itu menyebutnya naga. Pantang itu ditunjuk pakai telunjuk, naga itu. Saya sendiri kurang tahu di mana asalnya. Itu naga. Kalau kita terlanjur menunjuknya pakai telunjuk, wajib telunjuk kita itu di apa namanya? Dikecup, masukkan ke mulut. Kalau tidak seperti itu dalam keyakinan akan tanggal. Kalau bahasa sini itu kutung jari kita ini. Nah, saya bingung itu kepercayaan mana. Ternyata setelah saya pelajari dasar-dasar agama keharingan itu, memahami alam semesta ini adalah alam semesta terdiri dari air saja. Dunia ini hanya sekeping tanah yang mengapung. Kenapa tidak tenggelam? Karena itu ditahan oleh naga raksasa. Jadi naga ini kalau dia marah, kalau manusia ini merusak alam segala macam, dia marah sedikitnya bergerak, terjadilah gempa bumi. Kalau dia menyelam sedikit, terjadilah banjir. Jadi seperti itu. Ketika sore hari, panas sore hari ada hujan, sisik naga yang menyangga bumi, menjaga tanah tadi kan terpantul ke langit, membentuk pelangi. Oh, berarti kebiasaan saya waktu kecil itu berakar dari keyakinan para leluhur dulu dalam sistem religi orang-orang keharingan. Sisanya loh masih terasa walaupun kan sudah muslim begitu. Itu contoh-contoh dari sinkretisme. Kira-kira seperti itu si Fitra. Ya, terima kasih Hildan dari Universitas Pajajaran Bogor juga ya. Dan ini pertanyaan selalu pertanyaan yang menarik banyak orang ya ini Hildan. Satu-satunya sekarang karya tulis yang sangat ilmiah itu almarhum Alfani Daud ya. Saya lupa apakah disertasi atau tesis beliau pernah baca Islam dalam masyarakat Banjar. Karena memang yang dominan di sini itu oral ya, oral tradition gitu ya. Tradisinya lisan kuat sekali. Sehingga kemudian ini menyulitkan para peneliti khususnya tentang penyebaran agama Islam tadi sejak kapan begitu, sejak kapan. Belum lagi memunculkan berbagai macam teori. Yang paling terkenal bahkan ditulis dalam kurikulum sejarah nasional itu ya kita pelajari di sekolah-sekolah. Itu selalu dikaitkan dengan itu tadi, berdirinya Kesultanan Banjar dengan bantuan Demak. Karena syarat masuk Islam itu memang diambil oleh pihak Demak mau membantu, tapi syaratnya Raja Pangeran Samudra harus masuk Islam. Ini terbantahkan dengan sendirinya kalau kita secara komparatif membandingkan dengan daerah-daerah lain. Samudra Pasai misalnya 1492 kalau nggak salah. Itu kalau dianggap kesultanan pertama, kerajaan Islam pertama di Indonesia, sementara fakta sejarahnya kan sejak abad ke-7 sudah ada itu bekas berita Arab, ada perkampungan Islam di daerah Baros itu loh. Nah, artinya berdirinya kerajaan Islam itu tidak identik dengan masuknya Islam di suatu daerah. Begitu juga dengan Demak. Tidak bisa dikatakan berdirinya Kesultanan Demak itu menandai masuknya Islam ke tanah Jawa. Kan fakta-fakta menunjukkan Islam sudah masuk jauh ke sebelum itu. Fatimah binti Maimun misalnya tahun 1010 kan abad ke-11 kan berangka abad tuliskan aksara Arab gitu ya. Itu menunjukkan Islam. Belum lagi laporan-laporan Mahwan misalnya di masa kejayaan Majapahit yang Hinduistik di Trowulan pusat kotanya sudah ada perkampungan-perkampungan Muslim kan. Begitu juga di Kalimantan Selatan. Dengan membandingkan tadi maka sangat logis apabila kemudian para peneliti berkesimpulan bahwa Islam itu sudah masuk ke Kalimantan Selatan jauh sebelum Kesultanan Banjar itu berdiri yang diperkirakan abad ke-16 1526. Buktinya sudah dengan argumentasi seperti tadi loh. Kalau umumnya itu penduduk-penduduk Muslim awal itu adalah penduduk-penduduk pelabuhan. Kalau di Majapahit kan Tuban, Cirebon, Gresik gitu ya. Begitu juga dengan negara Daha. Pelanjutan dari negara Dipa tadi, walaupun dia tetap bercorak agama Hindu, tapi pelabuhannya di Muarabahan itu kan pelabuhan itu. Tentu saja kontak dagang terjadi dengan pedagang asing terjadi di Muarabahan yang kebetulan etnisnya, sukunya itu mayoritas adalah orang Bakumpai. Orang Bakumpai itu kalau Hildan mau tahu itu adalah salah satu sub etnik dari suku Maju ya, pribumi asli juga, tapi mereka fanatik malah beragama Islam.
Nah, artinya Kesultanan Banjar itu belum muncul, negara Daha sebagai negara Hindu, sebagian penduduknya khususnya di pelabuhan itu diperkirakan sudah Muslim itu. Masalahnya tidak ada peninggalan tertulis. Kita hanya bisa melihat fenomena ya, fenomena yang mengindikasikan ke arah sana. Yang pertama itu. Yang kedua, Hildan, ada penelitian Balai Arkeologi itu di Masjid Palajau di daerah Barabai, Hulu Sungai Tengah ya, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Itu menunjukkan bahwa uji karbon terhadap masjid itu, bahan bangunan masjid itu loh, tiang Sokoguru lah, uji karbonnya menunjukkan itu waktunya, usianya itu jauh sebelum Kesultanan Banjar ada. Apa artinya ini? Artinya ini petunjuk kuat bahwa Islam itu sudah masuk ke daerah Kalimantan Selatan ini sebelum Kesultanan Banjar berdiri. Singkat kata, sebelum terlembagakan menjadi sebuah institusi politik Islam, gitu ya, kerajaan Islam itu ya, Islam sendiri sebagai agama sudah merasuk ke dalam masyarakat, walaupun mungkin belum mayoritas. Nah, jadi kesimpulan para pakar itu seperti itu. Yang ketiga, di daerah Amuntai ini mungkin tidak ada semalam kemarin itu kunjungan virtual, ada makam Datuk Kabul, walaupun kontroversi juga. Keturunannya berkeyakinan itu adalah utusan dari Kesultanan Banten begitu. Jadi di samping ada teori Demak, tadi juga ada teori Banten. Mereka datang ke sini sebagai ulama. Metodenya macam-macam. Metodenya kalau kita lihat Demak tadi kan pendekatannya politik kan. Tapi kalau dilihat ekspresi keagamaan orang Banjar, banyak juga yang memperlihatkan sisi tasawuf. Dan ini nanti akan berpadu dengan nilai-nilai budaya asli lagi ini si Hildan. Ada namanya itu mantra sastra gaib gitulah, sastra mantra, termasuk ilmu pengasihan segala macam. Dilihat dari kata-katanya itu tercampur antara unsur budaya Hindu Buddha, kemudian animisme, dicampur dengan sholawat Nabi. Dari ekspresi kebudayaan itu kan sudah tergambar ini. Metode masuknya Islam ke Kalimantan Selatan bukan hanya secara politik. Kalau kita teori Demak tadi kan politis sekali itu. Bantuan militer itu politik, mendirikan institusi negara. Tapi ekspresi keagamaannya ini juga memperlihatkan itu kan salah satu. Kalau kita belajar sejarah di SMA, SLTA itu kan macam-macam saluran kan. Penyebaran Islam, perdagangan, perkawinan, budaya, lalu kemudian tasawuf. Nah, bagi kalangan yang, apalagi Kalimantan mungkin salah satu stereotipnya orang-orang luar Kalimantan itu kan terkenal mistiknya ya. Orang-orang sini yang gandrung akan hal mistik lebih cepat menerima penyiaran Islam ini secara tasawuf. Jadi nanti memunculkan ekspresi budaya yang wapak itu loh, tulisan-tulisannya. Raja mungkin. Kemudian bemamang kalau istilah sini Hildan itu sastra magis itu loh. Susunan kata-katanya itu campuran Hindu Buddha, kemudian itu haringan tapi ditutup oleh salawat Nabi Nur Muhammad. Begitu. Kan sinkretisme juga. Jadi dari berbagai fenomena tadi, maka kemudian para peneliti, para ahli itu menyimpulkan bahwa sebelum Kesultanan Islam itu berdiri, sebelum terlembagakan menjadi sebuah institusi politik yang bernama Kesultanan Banjar, Islam sebagai agama itu sudah jauh sebelumnya sudah masuk ke dalam masyarakat Kalimantan Selatan, termasuk dengan fenomena sebutan orang Dayak Ngaju tadi loh. Masih itu sebutan dari Melayu. Melayu pada masa itu, konteks zaman itu identik dengan Islam. Jadi orang Dayak yang masuk Islam dikatakan masuk Melayu. Istilah ngajunya itu masih. Nah, Belanda salah itu, punya bandar masih, salah nulis di arsip jadi Bandar Masen, akhirnya menjadi Banjarmasin. Banjar sendiri adalah istilah asli bahasa Melayu itu adalah deret. Silakan buka KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Banjar itu adalah deretan atau barisan, mengacu pada rumah orang Melayu di tepi Sungai Muara Huin itu berjejer begitu. Sampai sekarang di Bali
ada beberapa kampung namanya Banjar. Banjar itu menunjukkan satu deret, itu asal katanya. Dari kata masih, dari arsip kolonial salah tulis itu. Lama kelamaan menjadi Banjar Masin, atau bisa juga ada juga teori Banjar Masin itu kampung Banjar itu dekat laut, pasang surut, bila kalaunya malam pasang air laut masuk sehingga airnya asin. Banjar yang airnya asin. Jadi itu ke ke asal usul nama Banjarmasin. Nah, cuman yang ingin saya tekankan di sini bahwa walaupun tidak ada sumber tertulis Hildan tentang masuknya Islam ke Kalimantan Selatan ini, namun para peneliti sama kesimpulannya. Sama seperti Demak, sebelum terlembagakan menjadi sebuah institusi politik Kesultanan Banjar sebagai agama, Islam sudah terlebih dahulu masuk, tersisa di alam pikiran sistem memori orang Bakumpai bahwa mereka itu lebih dulu masuk Islam sebelum orang Banjar, karena mereka kan penduduk pelabuhan. Jadi lebih dulu orang Banjar identik masuk Islam setelah adanya Kesultanan Banjar. Mereka berkeyakinan semasa mereka jadi warga negara Daha, yang Hindu, mereka sudah Muslim. Nah, sampai sekarang mereka yakin seperti itu. Tanya saja kalau ketemu nanti ada yang sukunya orang Bakumpai. Tidak mau mereka disamakan dengan orang Banjar. Walaupun Banjar itu awalnya adalah identitas ya keislaman, tapi mereka untuk menunjukkan citra keislaman mereka tidak mau disebut sebagai orang Banjar, tetap orang Bakumpai karena menganggap diri lebih dulu masuk Islam daripada orang Banjar. Mungkin itu jawaban saya, Hildan. Baik, nah kembali ke akar historiografi tradisional itu salsa. Itu disepakati oleh ahli baik dalam negeri atau luar negeri. Biasanya itu genre dikategorikan genre sastra Melayu itu umumnya jangan-jangan ini akarnya sama begitu loh, akarnya sama. Tergantung ekspos saja ya. Kalau misalnya Sumatera Barat mengenal cerita anak durhaka itu apa? Malin Kundang, Pak. Malin Kundang ya. Salsa mungkin pernah dengar Malin Kundang yang dikutuk ibunya jadi batu. Ya, pernah ya. Semuanya kira-kira udah pernah. Populer sekali. Di Kalimantan Selatan ada tempat di Kabupaten Sulawesi Tengah, wisata gunung ya. Itu ada namanya wisata Batu Benawa. Batunya Gunung Batu itu dianggap sebagai jelmaan dari kapal atau banawa gitu ya. Banawa itu bahasa Banjar lama artinya kapal. Batu Benawa dari Raden Pengantin yang ceritanya persis sama, 99,9% sama, tentang anak yang durhaka, merantau, dapat istri orang kaya, tidak mau mengakui ibunya sebagai ibu karena malu dengan istrinya ya orang kaya, dikutuk menjadi batu ya, maka jadi gunung batu itu kapalnya, manusianya, segala macam. Artinya apa ini salsa? Mungkin nenek moyang kita itu sebelum tersebar ya ke daerah-daerah itu berasal dari satu titik begitu loh. Lalu kemudian memunculkan ekspresi kultural dalam bentuk cerita yang sama, cuman nama-namanya yang berbeda. Begitu juga dengan Dayang Sumbi dan Sangkuriang tadi, legenda Tangkuban, Gunung Tangkuban Perahu. Persis sama ya, persis sama, tapi mungkin adalah sedikit nuansa berbeda karena ini dikaitkan dengan raja negara Dipa terakhir, yaitu namanya Putri Kalungsu, ratu ya. Ya seperti itu. Dipokol pakai centong nasi karena nakal itu loh, bandel, nggak bisa diatur gitu ya. Lalu dia kalau istilah salsanya ini kira-kira apa, mutung gitu ya, peraju dia kabur. Kalau istilah sini kalau mau tahu salsa tajun artinya minggat ke tanah Jawa ya, sebagaimana cerita tadi. Dia angkat anak saudagar kaya, diutus mau berdagang ke Kalimantan sini, ke negara Dipa, ketemu ya karena ratu mungkin ya, walaupun mungkin tidak secanggih sekarang perawatan salonnya, tapi karena ratu lebih awet gitu ya kecantikannya. Sementara si Sekar Sungsang tadi tumbuh menjadi pemuda tampan karena memang keturunan raja, jatuh cinta, hidup layaknya suami istri sampai suatu saat
ya mengetahui itu. Mungkin ya biasa kan suami istri seperti itu kan melihat kepala suaminya itu ada bekas luka, penasaran, ditanya ini apa nih sejarahnya asal usulnya kok bisa luka kepalanya. Diceritakan kejadian yang sama persis, tanda-tandanya. Kemudian kamu ingat di mana kejadiannya? Kurang udah lupa, soalnya lama sekali waktu kecil, tapi asalnya itu di sini. Kemudian saya merantau ke Jawa, punya daerah sinilah gitu. Jadi akhirnya singkat kata terbongkar bahwa dia itu ternyata kawin bersama anaknya. Menurut saya dalam memahami sebuah hikayat itu tidak begitu penting logis tidaknya ya, logis atau enggak logis, tapi itu pelanggaran norma kan, itu pelanggaran tata aturan ya. Jadi ada harga yang harus dibayar ketika aturan atau norma itu dilanggar. Peristiwa pelanggaran itu, penyimpangan kan itu, penyimpangan itu berakibat pada runtuhnya kerajaan negara Lipa. Nah, jadi itu saja salsa yang bisa saya jelaskan tentang episode Raden Sekar Sungsang tadi, yang kemudian menjadi raja pertama kerajaan baru. Bagaimana nasib ibunya Putri Kalungsu tadi ya, status mereka apa selanjutnya tidak diceritakan. Sebagaimana folklor atau legenda-legenda yang lain, tidak runtut tahunnya kapan kejadiannya itu tidak pernah jelas. Nah, hanya memang penekanannya memang karena yang tadi teori penyebaran itu mungkin asalnya ini mungkin nenek moyang kita tuh berasal dari satu titik menyebar ke berbagai daerah. Belum lagi kita bicara nanti fenomena alam, terpisahnya daratan oleh lautan kan. Nah, itu mungkin terbagi menjadi pulau yang terpisah. Ya. Itu kaitannya nanti. Jangan-jangan itu waktu Atlantis Pak gitu, ya. Pak. Kan ada juga ya populer Atlantis ya. Katanya kan. Dan tidak usah terlalu jauh Atlantis, takutnya bangsa kita nanti dicap sebagai, diberi stigma sebagai bangsa halu gitu ya. Pokoknya itu aja. Cocokologi Pak. Kebudayaan itu berasal dari satu titik kemungkinan dan itu menyebar ke daerah, sehingga tidak aneh apabila memunculkan cerita-cerita yang serupa tapi tak sama. Oke, salsa seperti itu. Oh, Sukabumi, Jawa Barat. Ini maaf dulu ya, Rizny, kalau kita bicara perbandingan bahasa. Kita ini orang Banjar, kalau di Jawa atau di mana-mana bicara sama-sama orang Banjar, seringkali dianggap orang Sunda loh. Jadi sebelum ke Melayu tadi ya, beberapa kosakata Banjar itu mirip sama Sunda, tapi maknanya itu bergeser begitu ya. Contoh misalnya di Sunda, di Jawa Barat enggak masalah itu. Kalau di sini bisa saru, enggak sopan artinya. Pendukung sepak bola itu bobotoh ya, diucapkan dalam dialek Banjar saru itu. Kemudian saru di sana mungkin tidak di sini. Kalau di sini membenarkan ucapan orang, sinonim bahasa Indonesia benar itu di sini artinya bujur. Bujur itu ya, bujur itu artinya benar. Tapi diucapkan di Bandung atau di mana tadi, Sukabumi ya, itu maknanya mungkin nggak sopan ya dalam bahasa Sunda. Ada beberapa kata lain lagi antara bahasa Sunda dengan Banjar ini. Yang jelas orang Banjar kalau bicara itu sering dianggap orang Sunda karena ada beberapa kemiripan ya secara kosakata. Lalu kemudian dikaitkan dengan Melayu. Bahasa Banjar ini secara umum dianggap sebagai Melayu, walaupun ada beberapa idiomatikalnya itu ada karakter khas. Itu pengaruh bahasa lokal asli dari Dayak tuh, Dayak Manyan, Meratus, Ngaju berpengaruh ya. Nah, cuman secara garis besar mungkin sukunya itu beda, tapi yang namanya budaya kan bisa saja menyebar dan kemudian dianut bagian dari budaya yang salah satu unsur budaya kan Koncaraningrat adalah bahasa. Jadi bahasa Banjar ini bahasa lingua franca di Kalimantan ini, bahasa hubungan, dikaitkan dengan Semenanjung Malaya yang dianggap sebagai sumber kebudayaan Melayu. Itu juga bisa dilihat penduduk Riau pakai bahasa Melayu juga, cuman kalau kita bandingkan betul-betul ada detail-detail yang berbeda dengan bahasa Upin Ipin.
bahasa Malaysia sana. Cuman secara umum dianggap rumpun bahasa Melayu. Sama juga di Kalimantan Barat, kan juga disebut sebagai suku Melayu, bahasanya Melayu. Tapi ada detail-detail tertentu yang apa namanya, yang berbeda. Kalau di Kalimantan Selatan di sini, si Hilda menyebut pemadam kebakaran, itu ya pemadam. Biasanya kan itu jadi A gitu ya, pemadam. Tapi di Kalua, salah satu kecamatan di Kabupaten Tabalong, menyebut pemadam atau pemadam itu bomba. Bomba itu sama persis dengan di Malaysia gitu loh. Nah, berdasarkan itu maka diyakini para ahli bahwa kita ini memang rumpun bangsa Melayu yang akarnya memang Austronesia, nanti akan menjadi induk dari kebudayaan yang lebih besar lagi, orang bahasa Tagalog, Filipina, kan semua berakar dari situ. Cuma untuk wilayah Nusantara umumnya memang akar dari Melayu begitu. Cuma ada teori terbaru berdasarkan keanekaragaman. Salah satu ciri dari sumber kebudayaan adalah keanekaragaman. Keanekaragaman artinya ragam bahasa yang digunakan itu majemuk sekali, banyak sekali. Itu salah satu tanda sumber atau asal. Teori ini membantah bahwa orang Melayu Nusantara ini asal lebih dulu dari lebih kemudian, artinya lebih dulu Malaysia daripada kita. Sebab kalau dilihat daerah yang ragam, perbedaan bahasanya yang paling majemuk itu adalah Kalimantan. Maka diperkirakan orang-orang Melayu yang di Riau, kemudian Semenanjung Malaya justru berasal dari Kalimantan. Itu teori baru lagi ya. Terlepas apa yang manakah yang benar, cuman bisa disimpulkan bahwa orang Indonesia ini, penduduk Nusantara ini, khususnya bagian tengah dan barat, kalau bagian timur mungkin lebih dekat ke Australia, negara-negara Pasifik gitu ya. Rasnya adalah Australoid. Kalau Indonesia Tengah sampai ke barat itu memang Austronesia, ekspresi bahasanya itu Melayu ya, Melayu. Entah di mana asalnya, yang jelas berdasarkan kesamaan, banyak kesamaan bahasa tadi, kita diyakini berasal dari satu titik pusat kebudayaan. Kalau teori umum itu menunjukkan kita di Yunan, Cina Selatan ya, menyebar ke selatan, menempati daerah-daerah yang berbeda dan dalam dua gelombang. Yang pertama itu disebut Melayu tua, Proto Melayu. Gelombang kedua 500 tahun sebelum Masehi itu adalah Detro Melayu. Kalau Proto Melayu dianggap melahirkan, menurunkan orang-orang Toraja, orang-orang Siak, Nias, termasuk Dayak gitu ya. Sementara yang belakang Melayu tua. Nah, 2000 tahun sebelum Masehi itu teori populer sekali. Kemudian yang gelombang kedua melahirkan Detro Melayu, melahirkan suku-suku Jawa, Sunda, termasuk Banjar. Mungkin dianggap, walaupun penjelasan tadi Banjar adalah percampuran dari berbagai macam suku dan ras. Itu makanya kalau si Disney melihat orang Banjar beda-beda, ada kayak Cina, ada kayak Arab ya, ada kayak Dayak, ada kulitnya hitam, putih, itu wajar saja karena yang membentuk identitas kita sebagai etnis Banjar ya itu macam-macam, karena Banjar ini dulunya bukan identitas suku tapi politik. Warga negara Banjar kita ini macam-macam sukunya, kayak Indonesia sekarang ada Jawa, ada Manyan, ada suku Bukit, orang Meratus, ada Ngaju. Oleh Belanda dibubarkan, jadi identitas politik tadi ya diturunkan statusnya jadi identitas suku. Makanya orang Banjar ini raut wajahnya macam-macam. Cuman secara kultural, secara budaya itu memang sangat kuat pengaruh dari Melayu. Jadi begitu yang bisa saya jelaskan di sini tentang kaitan ya bahasa Banjar tadi dengan bahasa Melayu secara umum. Jadi begitu Rizny. Saya mohon maaf sekiranya masih di luar ekspektasi begitu ya. Apa yang saya sampaikan ini belum memuaskan. Yang jelas ada niat tulus untuk berbuat maksimal. Mungkin salah satunya faktor waktu mungkin yang membatasi, kemudian wawasan saya sendiri yang mungkin belum terlalu luas, karena memang sebagai manusia kita memang dituntut untuk jangan pernah berhenti belajar.
masih banyak hal-hal yang mungkin saya sendiri belum tahu. Itu ya, Bu. Makasih banyak hal-hal yang mungkin saya sendiri belum tahu. Itu ya, Bu. Makasih banyak atas kepercayaannya, Bu.